يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Mungkin jarang sekali kita mendengar ayat di atas adalah jalan menuju kebahagiaan. Padahal memang demikianlah ayat itu. Bagaimana tidak bahagia? Kita dibebaskan atau dibahagiakan Tuhan dengan diharamkan atas kita bersangka buruk dan bergunjing, yang memang seringkali menjadi pencuri kebahagiaan. Bukankah Maha Baik Tuhan yang membebaskan kita dari derita? Prasangka buruk memang dosa, namun bagaimanakah cara menjauhinya? Mari terlebih dahulu melihat sebab orang bersangka buruk. Setidaknya ada dua sebab. 1. Pengalaman. 2. Hati yang sakit. Orang yang pernah memiliki pengalaman ditipu, biasanya cenderung berburuk sangka pada banyak hal, atau sering berwaspada. Misalnya, pengalaman ditipu dalam berbisnis, pengalaman uangnya dilarikan orang, pengalaman ditipu dalam pernikahan. Sehingga melahirkan sikap selektif, berhati-hati dalam melakukan aktivitas-aktivitas penting. Buruk sangka seperti ini bisa dipastikan bukan termasuk dosa, karena sejatinya ia adalah kewaspadaan. Para tokoh-tokoh sukses pasti pernah atau banyak ditipu. Itu sebabnya para pemuda harus rajin bertanya dan belajar agar derita para pendahulu tidak menurun pada para pemula. Adapun sebab prasangka buruk yang satu lagi ialah hati yang sakit. Dan kebanyakan prasangka buruk seringkali terlahir dari hati yang sakit. Biasanya, prasangka buruknya tidak berdasar. Apakah seorang istri atau suami yang sangat meragukan kesetiaan pasangannya tanpa dasar yang jelas? Seseorang yang curiga pada sikap orang lain tanpa dasar yang jelas. Berbagai tuduhan keji kepada orang berkuasa ataupun orang kaya, segala bentuk teori konspirasi yang jahat. Kebanyakan prasangka ini lahir dari hati yang sakit. Bahkan, tidak jarang prasangka ini lahir dari orang yang memang jahat. Misalnya, seorang yang pernah berselingkuh, pasti lebih curiga terhadap kesetiaan pasangannya. Atau orang yang pernah korupsi, pasti lebih meragukan kejujuran orang lain. Singkatnya, orang jahat cenderung melihat orang lain jahat, mereka cenderung melihat dunia ini diisi orang-orang jahat. You see the world as you are. Oleh karenanya, bisa dipastikan orang-orang yang memiliki hati yang sakit, atau bahkan orang yang memang jahat, pasti tidak mampu melaksanakan Al-Hujurat ayat 12. Orang jahat tidak mampu bersangka baik. Orang jahat, pada akhirnya tidak mampu berbahagia.